Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Zulmaita selaku dosen pembimbing dan Ibu Indianik Aminah selaku dosen penguji. Terima kasih atas kesempatannya saya bisa mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang saya tuangkan dalam skripsi terapan saya yang berjudul Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Sebelum dan Sesudah Aktivitas Akuisisi pada perusahaan publik pengakuisisi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan aktivitas akuisisi pada 2014 hingga 2016. Perkenalkan sebelumnya nama saya Muhammad Dinal Muslim, saya dari MK8B. Langsung aja kita masuk ke isi presentasinya. Ini kurang lebih yang akan dibahas dalam presentasi pada kali ini. Langsung aja kita masuk ke bab 1 pendahuluan. Nah, ini ada latar belakangnya. Setiap kita mendirikan perusahaan, pasti tidak pernah lepas dari yang namanya konflik. Entah itu konflik internal atau konflik eksternal. Nah, cara kita supaya bisa tetap tangguh dalam menghadapi konflik, kita harus melakukan yang namanya ekspansi bisnis. Cara untuk melakukan ekspansi bisnis, salah satu yang tercepat adalah dengan melakukan yang namanya akuisisi. Nah, yang namanya akuisisi ini nggak selalu berjalan sesuai dengan keinginan. Ada juga akuisisi yang tidak menghasilkan hasil yang positif. Nah, itu bisa diukur keberhasilan akuisisi ini melalui yang namanya kinerja keuangan. Kinerja keuangan ini dapat diproyeksikan melalui analisis rasio keuangan. Khususnya dalam penelitian ini akan meneliti 6 rasio keuangan yang berbeda, yaitu current ratio, debt to asset ratio, debt to equity ratio, return on asset, return on equity, yang terakhir net profit margin. Rumusan masalah mungkin bisa kita skip, langsung ke pertanyaan penelitiannya. Pertanyaan penelitian mungkin dari 6 variabel yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Di sini pertanyaannya adalah bagaimana kita bagaimana perbedaan dari 6 rasio yang sudah dijelaskan sebelumnya pada perusahaan publik periode 2014 sampai 2016 sebelum maupun setelah akuisisi. Lalu tujuan penelitiannya tentu kita akan mendeskripsikan perbedaan tersebut. Bagaimana kita mendeskripsikan perbedaan dari keenam rasio tersebut pada perusahaan publik periode 2014 sampai 2016 sebelum maupun setelah akuisisi. Masuk langsung ke bab 2 tinjauan pustaka. Mungkin ini ada brief aja sedikit dari akuisisi. Menurut Tarigan dan kawan-kawan tahun 2017, akuisisi merupakan salah satu merger di mana satu perusahaan mengambil alih kepemilikan perusahaan lain, sehingga kepemilikannya pindah ke perusahaan pengakuisisi, walau perusahaan yang diakuisisi ini tetap eksis. Ini akuisisi ini bisa dinamakan sebagai subsidiary merger. Lanjut ke kinerja keuangan, ada dari Ramadana dan Trigonowati tahun 2016, mereka berpendapat bahwa kinerja keuangan merupakan cerminan kondisi keuangan perusahaan dalam suatu periode tertentu. Kinerja keuangan ini juga dapat diukur menggunakan analisis rasio keuangan, menurut Pramono tahun 2014. Ini ada penelitian terdahulu, langsung aja kita brief ke hasil penelitiannya. Di sini ada 5 penelitian yang berbeda, yaitu penelitian oleh Gustina, Esterlina dan Firdausi, Pratomo dan Tarigan, Laiman dan Hatane, serta Amatilah dan kawan-kawan. Si Gustina ini mendapatkan hasil bahwa adanya perbedaan terhadap CR, QR, dan NPM. Sementara Roy-nya tidak ada perbedaan. Untuk Esterlina dan Firdausi menunjukkan adanya perbedaan di CR, Tato, FATR, DER, NPM, ROA, dan EPS. Sementara DAR dan ROE tidak menunjukkan adanya perbedaan. Tarigan dan Pratomo tidak menunjukkan adanya perbedaan di seluruh variabel kinerja keuangan yang ia pakai. Sama ada satu variabel abnormal return kalau nggak salah. Iya, abnormal return. Itu juga dia tidak menemukan adanya perbedaan. Lalu untuk Laiman dan Hatane menunjukkan adanya perbedaan di Tato, PER, dan firm size. Sementara untuk yang variabel yang lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Untuk Amatilah dan kawan-kawan menunjukkan adanya perbedaan di Tato, DER, ROA, ROE, PBV. Sementara untuk variabel lainnya tidak menunjukkan adanya perbedaan. Ini ada kerangka pemikiran, mungkin bisa langsung kita skip ke bagannya aja. Nah, ini ada bagannya. Sesuai dengan judulnya, ini nanti akan menggunakan perusahaan publik yang melakukan akuisisi pada 2014 sampai 2016. Yang akan kita teliti di sini adalah kinerja keuangannya. Atau mungkin lebih spesifik laginya itu adalah rasio keuangannya. Di sini nanti akan kita breakdown dari rasio keuangannya, ada yang sebelum akuisisi dan sesudah akuisisi. Rasio keuangannya tadi yang sudah disebutkan sebelumnya ada 6, yaitu CR, DAR, DER, ROE, dan NPM. Nanti dari kedua rasio yang udah di breakdown jadi 2 ini akan diberlakukan yang namanya uji beda, baru kita mendapatkan hasil penelitian. Pengembangan hipotesis mungkin bisa di-skip. Intinya H1 terdapat perbedaan current ratio antara sebelum dan sesudah akuisisi diberlakukan.
H2 terdapat perbedaan DAR antara sebelum dan sesudah akuisisi diberlakukan. H3 terdapat perbedaan DER. H4 terdapat perbedaan ROA. H5 terdapat perbedaan ROE. Dan H6 terdapat perbedaan NPM. Lalu masuk ke bab 3 metodologi penelitian. Jenis penelitiannya ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menggunakan objek penelitian tadi adalah perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan akuisisi pada 2014 sampai 2016 dan tercatat dalam data KPPU. Metode pengambilan sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut. 1. Perusahaannya terdaftar di B. Kedua, akuisisinya pada tahun 2014 sampai 2016. Ketiga, tanggalnya jelas, akuisisinya itu kapan. Keempat, memiliki laporan keuangan yang lengkap 2 tahun sebelum dan 5 tahun sesudah melakukan akuisisi. Lalu yang terakhir, kelima, perusahaan tidak melakukan aktivitas akuisisi kembali pada jangka 2 tahun dan 5 tahun tersebut. Lalu jenis datanya ini merupakan data sekunder dengan sumbernya ini diperoleh dari website resmi BEI, yaitu www.idx.co.id. Metode pengumpulan datanya yang menggunakan metode dokumentasi. Metode analisis datanya pertama akan diberlakukan uji statistik deskriptif, kedua uji normalitas yaitu uji Shapiro-Wilk, ketiga uji hipotesis yaitu uji Wilcoxon. Langsung masuk ke bab 4-nya, di sini ada yang pertama hasil seleksi sampel menggunakan teknik purposive sampling. Awalnya, pada perusahaan yang melakukan akuisisi pada tahun 2014 sampai 2016, itu terdapat 137 jumlah perusahaan. Namun dikurangi lagi 105 karena ada perusahaan yang tidak tercatat dalam BEI, entah itu perusahaannya private atau perusahaannya masih asing. Lalu dikurangi lagi 13 karena ada perusahaan yang melakukan akuisisi kembali selama periode penelitian. Dikurangi lagi 3 karena ada perusahaan yang tidak memiliki laporan keuangan yang lengkap selama periode penelitian. Jadi yang awalnya tadi ada 137 perusahaan, jadi tinggal 16 perusahaan yang bisa digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini. Nah, ke-16 perusahaan tersebut bisa dilihat sebagai berikut. Yang pertama ada PT Modern Land atau MDLN, PT Agung Podomoro Land atau APLN, XL atau XCL, Tiga Pilar Sejahtera Food atau AISA, Hanson atau MYRX, Greenwood Sejahtera atau GWSA, Astra atau ASII, Astra Agro Lestari atau ALI, Sido Muncul atau Sido, Austindo Nusantara Jaya atau ANJT, First Media atau KBLV, Tifon Mobile Indonesia atau Tele, Jasa Marga atau JSMR, PP London Sumatera Indonesia atau LSIP, Plaza Indonesia atau PLIN, sama Java Confit Indonesia atau JPFA. Nah, ini ada sedikit gambaran umum dari variabel penelitian. Tadi dari ke-16 sampel perusahaan tersebut kita breakdown dulu jadi sektor-sektor sahamnya. Nah, jadi ini diperoleh 6 sektor saham dari 16 perusahaan tersebut. Ada sektor consumer silikal, consumer non silikal, sektor kesehatan, industri, infrastruktur, sama properti. Lalu dari masing-masing sektor tersebut akan di-breakdown dari rasio keuangan yang sebelum akuisisi dan sesudah akuisisi. Makanya di sini barnya ini ada 12. Nah, ini bisa kita lihat di CR-nya ini untuk yang tertinggi baik sebelum akuisisi dan setelah akuisisi dipegang oleh sektor kesehatan. Untuk consumer silikal baik dari setelah akuisisi dan sebelum akuisisi dipegang oleh sektor consumer silikal. Lalu lanjut kembali di DER-nya baik sebelum akuisisi maupun setelah akuisisi yang tertinggi dipegang oleh sektor infrastruktur. Nah, di ROA ini mungkin nggak terlalu menarik yang tertingginya siapa, yang menarik di sini adalah yang terendah, yaitu di sisi consumer silikal setelah akuisisi. Mungkin senasib ya karena perhitungan ROA dan ROE hampir sama menggunakan net income. Di sini ROE-nya pun juga senasib dengan grafik ROA-nya. Di sini di sektor consumer silikal setelah akuisisi dia memiliki grafik yang terendah dibandingkan sektor-sektor yang lain. Nah, di sini untuk NPM untuk sektor properti setelah akuisisi dia memiliki grafik yang tertinggi. Infrastruktur sebelum akuisisi dia memiliki grafik yang tertinggi juga. Tapi untuk setelah akuisisinya dia memiliki grafik yang paling rendah dibanding yang lain. Nah, ini ada hasil uji statistik deskriptif. Mungkin nggak ada yang terlalu menarik di sini, tapi di sini tandanya adalah kalau misalkan nilai meannya ini lebih kecil dari nilai standar deviasi, ini menunjukkan bahwa adanya variasi yang besar atau adanya kesenjangan yang cukup besar antara nilai maksimum dan minimum. Sebaliknya, jika nilai meannya ini lebih
besar dari nilai standar deviasi, itu menunjukkan bahwa adanya variasi yang rendah atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar antara nilai maksimum dan minimum. Lanjut ke uji normalitas. Nah, di sini uji normalitasnya menggunakan uji Shapiro-Wilk karena jumlah sampelnya hanya 16. Di sini bisa disimpulkan secara simultan langsung kita lihat kalau datanya ini tidak berdistribusi normal. Makanya untuk uji hipotesisnya tidak bisa menggunakan uji parametrik. Nah, ini karena tadi tidak bisa menggunakan uji parametrik, jadi kita menggunakan uji non-para, yaitu uji Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, di sini dari CR-nya mendapatkan signifikansi sebesar 0,205 atau di atas 0,05, maka H1 ditolak. Untuk DAR-nya mendapatkan signifikansi 0,587 atau di atas 0,05, sehingga H2 ditolak juga. DEF-nya juga sama, memiliki signifikansi 0,501 sehingga kesimpulannya H3 ditolak. Untuk ROA-nya dia memiliki signifikansi 0,003, itu masih di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya H4 diterima. ROE pun sama, memiliki signifikansi 0,007 di bawah 0,05 sehingga kesimpulannya H5 diterima. NPM pun juga sama 0,02 sehingga kesimpulannya H6 diterima. Nah, ini ada sedikit pembahasan. Pembahasannya dalam bentuk grafik. Di sini saya kelompokkan grafiknya ini dari rasio-rasio yang tadi hipotesisnya ditolak sama rasio-rasio yang hipotesisnya diterima. Ini untuk current ratio bisa dilihat grafiknya itu seperti bukit ya. Seperti bukit namun tidak curam. Kita bisa lihat di awal dia naik, nanti perlahan-lahan dia akan turun lagi. Nah, ini kalau misalkan kita ambil contoh grafiknya yang sejenis, kita bisa ambil contohnya itu dari PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk atau PT Sido yang mengakuisisi PT Berliko Mulia pada 30 September 2014. Nah, pada tahun 2018 dan 2019, nilai CR dari PT Sido mengalami penurunan yang signifikan, yang semula pada 2017 berada di angka 7,81. Kemudian turun menjadi 4,19 di tahun 2018 dan 4,12 di tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena nilai kewajiban jangka pendek yang meningkat sebesar 76,67% di tahun 2018 dan meningkat kembali sebesar 12,98% di tahun 2019. Nah, lanjut kita masuk ke grafik dari DAR-nya. Kalau misalkan kita lihat DAR ini mengalami fluktuasi grafiknya di awal, tapi kalau misalkan kita lihat dari 4 tahun sesudah ke 5 tahun sesudah, grafiknya itu perlahan mulai naik signifikan gitu. Nah, ini bisa kita ambil contoh dari PT Tifon Mobile Indonesia Tbk atau Tele yang mengakuisisi PT Simpatindo Multimedia pada 3 Maret 2015. Nilai DAR dari PT Tele sebelumnya stabil pada tahun 2013 sampai 2018 dengan rata-rata di angka 0,57. Kemudian DAR dari PT Tele meningkat signifikan menjadi 1,56 di tahun 2019 dan 13,74 di tahun 2020. Kenaikan ini disebabkan oleh penurunan total aset yang dimiliki oleh PT Tele sebesar 64,54% di tahun 2019. Kemudian menurun kembali secara signifikan sebesar 88,99% di tahun 2020. Nah, ini yang terakhir di grafik yang ditolak, di sini kita melihat grafik dari DER-nya. Untuk DER sendiri itu dia awalnya mengalami penaikan. Awalnya mengalami penaikan, iya agak naik turun, terus naik di 1 tahun sesudah, terus dia agak melandai setelah 1 tahun sesudah. Nah, ini bisa kita ambil contoh dari PT Austindo Nusantara Jaya Tbk atau ANJT yang mengakuisisi PT Pusaka Agro Makmur pada 5 November 2014. Nilai DER dari PT ANJT awalnya sebesar 0,22, kemudian turun menjadi 0,09 di tahun 2013. Kemudian setelah 1 tahun akuisisi, di tahun 2015 mengalami kenaikan kembali menjadi 0,38. Nilai fluktuasi ini disebabkan karena total kewajiban yang dimiliki PT ANJT terus mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 54,39% dan mengalami kenaikan kembali sebesar 397% di tahun 2015. Oke, sekarang kita masuk ke grafik dari grafik yang sebelahnya, yaitu grafik dari hipotesis yang diterima. Di sini kita melihat grafik return on asset. Ini mungkin grafiknya agak tumpang tindih ya, jadi kurang kelihatan. Tapi sebenarnya return on asset ini perlahan-lahan dia turun. Di 3 tahun sesudah dia turun signifikan, 3 tahun ke 4 tahun dia naik signifikan,
4 tahun ke 5 tahun dia turun signifikan. Kita bisa ambil contoh dari PT Tivan Mobile Indonesia Tbk atau PT Tele yang mengakuisisi PT Simpatindo Multimedia pada 3 Maret 2015. Nilai ROA awalnya stabil di angka 6,08% pada PT Tele. Itu di tahun 2013 sampai 2018. Namun mengalami kenaikan yang signifikan menjadi 188,45% di tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan yang signifikan menjadi minus 788,74% di tahun 2020. Itu tadi untuk nilai ROA-nya. Fluktuasi ini disebabkan karena net income dari PT Tele mendadak mengalami kenaikan sebesar kurang lebih 12,5 kalinya pada tahun 2019 dan mengalami penurunan sebesar 246% di tahun 2020. Oke, sekarang kita masuk ke grafik ROE-nya. Untuk ROE-nya sendiri awalnya landai dia. Awalnya landai, cuma perlahan-lahan dia mulai turun. Dari 2 tahun sebelum hingga 3 tahun sesudah dia turun. Lalu di 3 tahun sesudah ke 4 tahun dia turun signifikan. 4 tahun ke 5 tahun dia naik signifikan. Jadi bentuknya kayak palung. Ini bisa kita ambil contoh dari PT Excel Axiata Tbk atau XCL yang mengakuisisi PT Axis Telekom Indonesia pada 4 April 2014. Nilai ROE dari XL terus mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2017 dengan rata-rata nilai ROE-nya itu 5,61%. Namun penurunan terbesar terjadi di tahun 2018. Ini nih yang tadi jadi dasarnya palung nih. Itu menjadi nilai ROE-nya dari 5,61 menjadi minus 17,97%. Kemudian naik kembali di angka 3,73%. Penurunan ini disebabkan oleh nilai net income PT XL yang mengalami penurunan sebesar 1.079% di tahun 2018 dan mengalami kenaikan kembali sebesar 121% di tahun 2019. Nah, ini yang terakhir grafik dari NPM. NPM awalnya dia seperti gunung. Seperti gunung, dari 2 tahun sebelum ke 1 tahun sesudah dia naik terus. 1 tahun ke 2 tahun 1 tahun ke 2 tahun dia turun signifikan, 2 tahun ke 3 tahun dia masih turun, 3 tahun ke 5 tahun dia perlahan naik. Ini bisa kita ambil dari PT PP London Sumatera Indonesia Tbk atau LSIP yang mengakuisisi PT Pasir Luhur pada 29 Maret 2016. LSIP awalnya mencetak nilai NPM secara stabil pada tahun 2014 sampai 2017 dengan rata-rata sebesar 16,65%. Kemudian turun di tahun 2018 menjadi 8,19% dan turun di tahun 2019 menjadi 6,83%. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan nilai net income dari LSIP sebesar 55,07% di tahun 2018 dan 23,31% di tahun 2019. Kita masuk ke bab 5 atau bab yang terakhir, kesimpulan dan saran. Simpulannya, penelitian ini bertujuan mendeskripsikan apakah adanya perbedaan pada sebelum dan sesudah akuisisi terhadap kinerja keuangan yang diproyeksikan oleh analisis rasio keuangan, yaitu CR, DAR, ROA, ROE, dan NPM. Penelitian ini bersifat kuantitatif deskriptif, ambil data dari data sekunder dari BEI, lalu teknik pengambilan sampelnya pakai purposive sampling, dan diperoleh 16 perusahaan sampel. Data diproses menggunakan statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji hipotesis. Dapat ditarik kesimpulan dari masing-masing variabel sebagai berikut. Pada variabel CR mendapatkan signifikansi 0,205, sehingga H1 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa CR antara sebelum dan sesudah akuisisi tidak mengalami perbedaan. DAR juga H2-nya ditolak, sehingga DAR antara sebelum dan sesudah akuisisi tidak mengalami perbedaan. DAR-nya juga H3 ditolak, dan dapat disimpulkan bahwa DAR antara sebelum dan sesudah akuisisi tidak mengalami perbedaan. Untuk ROA-nya H4 diterima. Dapat disimpulkan bahwa ROA antara sebelum dan sesudah akuisisi mengalami perbedaan. ROE-nya tahap signifikansi sebesar 0,007. Sehingga H5 diterima dan dapat disimpulkan bahwa ROE antara sebelum dan sesudah akuisisi mengalami perbedaan. Dan NPM juga yang terakhir H6 ini diterima, dapat disimpulkan bahwa NPM antara sebelum dan sesudah akuisisi mengalami perbedaan. Untuk saran bagi penelitian selanjutnya diharapkan untuk mempertimbangkan penggunaan variabel lain untuk memproyeksikan kinerja keuangan, serta mempertimbangkan penggunaan uji-uji hipotesis yang lain untuk mendukung keakuratan hasil dalam penelitian ini. Kemudian diharapkan untuk berhati-hati dalam memilih sampel yang tepat dalam melakukan penelitian ini. Cukup sekian.
presentasi skripsi terapan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.